Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para ikhwah, para jamaah, dan siapa yang bisa menyimak pembahasan kitab Sahih Bukhari ini, kita akan memasuki hadis ketiga dari kitab Sahih Bukhari. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Bukair. Haddatsana Al-Laitsu an Uqail an Ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab. An Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair. An Aisyah ummul mukminin annaha qalat, dari Aisyah ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu kaum muslimin. Beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Permulaan dari datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik ketika tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mimpinya kecuali datang seperti cahaya di waktu subuh, sangat terang, sangat jelas. Itu mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian dijadikan rasa suka Rasulullah itu menyendiri, menjauh dari keramaian dan kebobrokan moral dari kaum jahiliyah. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi. Beliau menyendiri di gua Hira dan beliau menjauh dari keramaian manusia. Wa huwa at-ta'abbud, berkonsentrasi untuk merenungi tentang kehidupan. Saat itu beliau belum diangkat jadi nabi. Ya, kurang lebih umurnya sekitar 38-39. Al-layali dzawatil adad, beberapa malam. Beberapa malam. Faja'ahul malak. Kemudian pada suatu malam ketika beliau sedang berada di Gua Hira, datang seorang malaikat. Faqala iqra. Malaikat itu mengatakan, bacalah. Qala ma ana biqari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak bisa membaca. Faqala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda. Kemudian malaikat Jibril itu merangkulku dan memperkuat pelukannya sampai aku merasa sesak. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala iqra. Jibril, malaikat ini mengatakan, bacalah. Qultu ma ana biqari. Kemudian aku menjawab, aku tidak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani thaniyah hatta balagha minil juhd atau jahda. Kemudian merangkulku lagi sampai aku merasa kepayahan, sesak. Summa arsalani, kemudian melepaskanku lagi. Iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Baca apa? Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsah. Kemudian merangkulku lagi dan sampai aku merasa sesak, kemudian melepaskan aku lagi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Turunlah ya 5 ayat pertama dari surat Al-'Alaq. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Kemudian setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah beliau sambil bergetar badannya, menggigil badannya dan sangat takut. Karena nggak tahu ini siapa yang merangkulnya, itu siapa dari belakang. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, kemudian menemui Khadijah istrinya radhiyallahu anha, faqala zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Zammiluni itu artinya tutupi seluruh tubuhku sampai kepala-kepalanya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW sampai agak tenang. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan apa yang telah dialaminya. Kemudian beliau bersabda, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir apa yang menimpaku ini suatu kejadian yang membahayakanku. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri yang salihah dan baik, beliau menenangkan Rasulullah, menenangkan suaminya. Kalla wallah, sekali-kali tidak wahai suamiku, demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selamanya. Saat itu Khadijah belum muslimah, tapi sudah mengenal Allah. Semua orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengenal Allah. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, semua orang kafir Quraisy itu mengenal Allah sebagai pencipta. Jadi mereka mengakui bahwa yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta, alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dari orang-orang sekarang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Karena sesungguhnya engkau orang yang menyambung silaturahim. Ini ciri Rasulullah yang pertama apa? Menyambung silaturahim. Makanya kita para jamaah sambunglah tali silaturahim. Kepada siapa? Orang tua, kakek, nenek, orang tua kita ya, bapak ibu, paman, bibi, kakak, adik, sepupu. Nah, itu silaturahim. Kalau ke teman bukan silaturahim. Kalau ke tetangga yang bukan saudara bukan silaturahim. Namanya apa? Menyambung tali ukhuwah atau berkunjung. Silaturahim itu artinya kepada keluarga yang memiliki hubungan rahim. Silah rahim, hubungan rahim. Rahim itu artinya perut ibu kita. Nah, ciri yang pertama Rasulullah apa? Sallallahu alaihi wasallam, dikenal di bangsa Arab, beliau orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, engkau suka menanggung beban orang. Nah, kita kalau ada orang butuh bantuan, kita ikut menanggung. Jangan egois, jangan cuek sama orang lain. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memberikan orang yang tidak punya. Wa taqri'id dhaif, wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Tamu ya, tamu itu orang yang datang dari tempat jauh dan sengaja menemui kita. Ini tamu yang kita wajib memuliakannya dan mereka boleh menginap di rumah kita selama 3 hari. Kita wajib menjamu, memuliakan. Adapun tetangga datang ke rumah kita bukan tamu, pengunjung atau orang yang sekedar berziarah. Oh, ada tamu, siapa tamunya? Pak Ibnu, bukan tamu, karena dekat.
Tamu itu artinya orang yang jauh dari Jawa, dari Tangerang, dari Bogor, dari Bandung, dari Sumatera, khusus datang menemui kita. Itu nah tamu yang boleh nginap di rumah kita 3 hari. Ya Pak Ibnu ngapain nginep di rumah saya? Ya kan, punya rumah sendiri dekat sini. Itu bukan tamu, itu pengunjung atau ya ingin sekedar main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan beliau membantu dalam orang-orang yang berbuat baik. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah. Setelah itu Khadijah menemui Waraqah. Waraqah bin Naufal, seorang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Naufal ini mengakui, Waraqah bin Naufal ini mengakui Nabi Isa itu nabi, Musa itu nabi, agamanya Nasrani. Tapi Nasrani yang masih murni, yang masih mengakui Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Waraqah ini sepupunya Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan radhiyallahu anha, wa kana mru'un tanassara fil jahiliyah. Waraqah ini agamanya Nasrani, tidak nyembah patung dan juga tidak nyembah Nabi Isa, tapi masih mengakui Nabi Isa nabi. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Waraqah itu suka menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Jadi bahasa Injil itu Ibrani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, tapi bahasa Ibraniyah. Fayaktubu minal Injili bil Ibraniyah masyaallahu an yaktub. Beliau menulis Injil dengan Ibraniyah, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ya, kalau kita Ibrani. Ada bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Waraqah ini sudah tua dan sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah mengatakan, "Ya ibni am, isma' an ibni akhi." Wahai saudaraku, dengarkan sepupumu ini. Akhirnya tadi Khadijah itu datang menemui Waraqah bersama Rasulullah. Diajak Rasulullah, "Ayo kita temuin sepupu saya." Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa kejadian yang terjadi. Waraqah mengatakan, "Ya ibna akhi, madza tara?" Wahai sepupuku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian yang kemarin atau tadi dialami. Faqala lahu Waraqah, "Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ini adalah ya wahyu. Namus itu bahasa kitanya wahyu. Namus itu bahasa Ibrani. Namus, ya, wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jada'an. Aduhai saudaraku, seandainya saja aku masih muda saat kamu mendapatkan itu. Laitani akunu hayyan. Seandainya saja aku masih hidup ketika nanti engkau menjadi nabi. Id yukhrijuka qaumuka. Nanti kaummu akan mengusirmu. Ini ucapan siapa? Waraqah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awamukhrijihum, mereka kaumku akan mengusirku? Qala na'am, betul. Lam ya'ti rajulun faqat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Tidaklah ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi dan diusir. Ini sudah sunatullah ya para jamaah. Kalau kita menyerukan kebenaran, menyerukan tauhid, menjauhi syirik, menyerukan sunnah, menjauhi bid'ah, pasti kita akan diganggu, dituduh teroris, dituduh wahabi, dituduh tidak toleran, dituduh segala macam. Sudah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Kalau aku saat masih hidup dan mengalami bagaimana nanti engkau diusir, aku akan menolongmu sekuat tenaga. Tsumma lam yansab Waraqatu antufiya. Kemudian tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Wa fataral wahyu. Kemudian terputuslah wahyu. Ya. Demikian hadis
ketiga dari kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.